Selamat datang di ruang dengar yang hangat, tempat kita bertumbuh bersama sebagai orang tua. Saya tahu menjadi orang tua, apalagi di masa awal, seringkali terasa seperti berjalan di lorong yang belum pernah kita masuk. Ada cinta yang meluap, tetapi juga lelah yang menyelinap. Ada tawa kecil bayi, tetapi juga tangis tengah malam yang membuat kita meragukan diri sendiri. Dalam audiobook ini, kita tidak sedang mencari kesempurnaan, kita sedang belajar mendengar, memahami, dan menyayangi diri sendiri di tengah peran baru yang luar biasa ini. Mari kita mulai perjalanan ini, satu babak demi satu nafas, dengan hati yang jujur dan penuh kasih. Bab 5. Pada bab 5 ini kita akan membahas tentang komunikasi dengan pasangan. Menjaga komunikasi tetap sehat di tengah kurang tidur. Kurang tidur bisa membuat banyak hal. Pikiran jadi lebih pendek, emosi jadi lebih mudah meledak, dan kalimat yang tadinya hanya berniat mengingatkan bisa terdengar seperti menyalahkan. Tidak sedikit konflik kecil dalam rumah tangga yang berawal dari tubuh dan pikiran yang kelelahan. Bapak Ibu, di masa-masa awal menjadi orang tua, menjaga komunikasi bukan berarti harus selalu sepakat, tetapi berusaha untuk tetap saling mengerti meskipun dengan mata yang berat dan energi yang terbatas. Berikut beberapa cara menjaga komunikasi agar tetap sehat di tengah kelelahan. Gunakan kata-kata yang lembut, bukan tajam. Misalnya, alih-alih berkata, "Kamu tidak pernah membantu apa-apa," coba ganti dengan, "Aku sedang capek dan aku butuh bantuanmu sekarang." Intonasi dan pilihan kata punya kekuatan besar. Saat tubuh lelah, mulut cenderung bergerak lebih cepat dari hati. Maka perhatikan sebelum bicara. Ambil jeda saat emosi memuncak. Tidak semua diskusi harus diselesaikan saat itu juga. Kadang lebih baik tarik nafas, menenangkan diri, lalu melanjutkan pembicaraan saat suasana sudah lebih tenang. Komunikasi nonverbal sama pentingnya. Sentuhan ringan, pelukan cepat, atau sekedar tatapan penuh pengertian bisa menyampaikan ribuan kata, bahkan saat bibir tidak sempat berbicara. Buat waktu khusus meski sebentar. Sediakan 10-15 menit sehari tanpa gangguan untuk bicara dari hati ke hati. Bisa sebelum tidur, saat minum teh sore, atau sambil menemani bayi tidur siang. Ingat, kalian di sisi yang sama. Kalimat sederhana seperti "kita sama-sama kelelahan" bisa mencarikan ketegangan dan mengingatkan kembali bahwa kalian adalah tim. Di tengah kurang tidur, komunikasi bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling mau mengerti dan tetap memilih untuk hadir. Pembagian peran dan menghargai kontribusi masing-masing. Menjadi orang tua bukan hanya tentang siapa yang melakukan apa, tetapi juga bagaimana peran itu dijalankan dengan penuh kesadaran dan saling menghargai. Di tengah rutinitas yang padat, mudah sekali terjebak dalam hitung-hitungan tugas. Siapa yang lebih sering begadang, siapa yang lebih lelah, siapa yang merasa diabaikan. Namun, Bapak Ibu,
Peran dalam keluarga tidak harus selalu sama, tetapi sebaiknya seimbang. Keseimbangan tidak berarti jumlah pekerjaan yang identik, melainkan adanya rasa keadilan, bahwa setiap pihak berkontribusi dengan cara yang saling melengkapi. Misalnya, mungkin ibu lebih sering menyusui dan mengganti popok, sementara ayah lebih sering menjaga bayi agar ibu bisa tidur siang. Atau mungkin salah satu bertugas di malam hari dan yang lain fokus membantu di pagi hari. Pembagian seperti ini tidak kaku dan bisa berubah sesuai kebutuhan, energi, dan kondisi masing-masing. Yang lebih penting dari pembagian adalah penghargaan. Ucapan seperti terima kasih sudah bangun malam tadi, atau aku melihat kamu sudah berusaha hari ini dan aku menghargainya. Terlihat sederhana, tetapi bisa menjadi bahan bakar emosi yang sangat dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Menghargai bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan sikap, tidak menganggap remeh pekerjaan pasangan, tidak membandingkan, dan tidak menganggap kontribusinya sebagai kewajiban semata. Ingat, ketika dua orang saling mendukung dan menghormati usaha satu sama lain, rasa letih bisa berubah menjadi rasa cukup. Cukup berarti, cukup kuat, cukup dihargai. Kita mungkin tidak selalu berjalan seiring, tetapi kita bisa tetap berjalan bersama. Bapak Ibu, terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap cerita, refleksi, dan pengingat dalam audiobook ini bisa menemani hari-hari Bapak Ibu, menguatkan langkah, dan memberi ruang untuk berkata, aku memang belum sempurna, tetapi aku cukup dan aku terus belajar. Ingat, menjadi orang tua bukan soal tahu segalanya, melainkan tentang hadir, mencoba, dan mencintai dengan tulus. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Tetap hangat, tetap belajar, dan tetap tumbuh bersama.